Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk merasakan sukacita sebagai orang percaya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan. Berkati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita mengingat kembali kisah hidup para rasul generasi pertama, yaitu murid-murid Yesus, ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka, semangat mereka untuk melayani, semangat mereka untuk memberitakan Injil itu tidak pernah berhenti, tidak pernah padam. Bahkan hampir semua rasul-rasul memiliki akhir hidup yang sangat menyedihkan. Menurut kita itu hal yang sangat menyedihkan, penuh dengan siksaan atau penderitaan. Tetapi rasul itu sendiri mengatakan tidak menyesal atas apa yang mereka lakukan dan akan apa yang mereka alami atas pelayanan mereka itu. Jika kita juga melihat pekabaran Injil yang terjadi ke tanah kita, ke tanah Indonesia, jujur kita katakan mereka juga mengalami proses yang tidak baik. Bahkan Liman dan Munson itu hidupnya berakhir di tanah Batak. Tapi ketika itu pun berakhir dengan cara yang tidak baik, penginjil-penginjil itu tidak berhenti untuk datang. Selalu datang untuk memberitakan Injil. Apa yang dicari oleh para rasul pertama? Apa yang dicari oleh Liman dan Munson dan Nommensen di tanah Batak? Apakah mereka mencari kekayaan? Apakah mereka mencari nama yang baik? Justru jika kita melihat sejarah pekabaran Injil, tempat tinggal Nommensen itu sangat-sangat sederhana. Dan ternyata mereka tidak mencari apapun dalam pelayanan itu. Demikianlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, ternyata ada satu motivasi berharga yang dimiliki oleh para rasul dalam memberitakan firman, yaitu sukacita sebagai orang percaya. Karena mereka sudah melihat kehidupan itu, sudah merasakan indahnya hidup di dalam Tuhan, indahnya hidup sebagai orang percaya, maka mereka terpanggil, terdorong agar kelak semua orang juga merasakan keindahan itu. Agar semua orang bisa bersyukur, ternyata kehidupan ini sangat indah diciptakan Tuhan. Inilah yang mendorong mereka. Dan ketika itu terlaksana, mereka merasa bahwa itu adalah sukacita tertinggi. Bapak Ibu saudara terkasih, ternyata ada dua topik penting dalam firman Tuhan ini. Pertama, merasakan sukacita, dan yang kedua, bersaksi sebagai orang Kristen. Tentu di pagi hari ini firman Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita sudah merasakan sukacita itu sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah betul-betul merasakan indahnya hidup sebagai orang percaya? Karena jika itu belum terjadi, tidak akan mungkin kita bisa bersaksi kepada orang lain, meskipun sebenarnya kita bisa melakukannya tanpa motivasi yang benar. Kita bisa mengajari orang lain berbuat baik tanpa kita bisa merasakan indahnya kebaikan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, mari merasakan indahnya hidup sebagai orang percaya, indahnya kasih Tuhan dalam diri kita. Maka percayalah, kesaksian kita pun
akan berbuah manis kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap orang itu Tuhan panggil, Tuhan pilih sebagai pemberita melalui kehidupannya, bersaksi melalui apa yang ada pada dirinya. Dan biarlah kesaksian kita itu menjadi kesaksian yang benar. Dengan kesaksian kita, orang lain betul-betul merasakan, betullah engkau orang percaya, betullah orang ini orang beriman. Seperti yang dikatakan soldadu ketika dia menyalibkan Yesus. Dia menyesal dan berkata, betullah dia anak Allah. Demikianlah kehidupan kita, kehidupan orang lain akan sama-sama merasakan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu kami dengarkan. Berkati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayan-pelayan firman, para rasul, para penginjil Tuhan yang memberikan firman demi sukacita kami bersama. Berkati kami Tuhan agar kiranya kehidupan kami juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.